Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada umumnya di tengah-tengah masyarakat, mereka mengenal Wali Songo adalah di antaranya yang pertama Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang kedua Sunan Ampel, ketiga Sunan Bonang, keempat Sunan Giri, kelima Sunan Derajat, keenam Sunan Muria, ketujuh Sunan Kudus, kedelapan Sunan Kalijaga, kesembilan Sunan Gunung Jati. 9 wali inilah yang secara umum diketahui masyarakat sebagai Wali Songo. Para peziarah Wali Songo minimal biasanya mendatangi makam 9 wali tersebut. Adapun jika ziarah itu ingin lebih lengkap, maka pemimpin ziarah yang mengerti sejarah Wali Songo, maka mereka akan menziarahi pula Wali Songo periode pertama hingga periode keempat, termasuk guru-guru atau orang tua dari para wali periode kelima. Misalnya, seseorang dari Surabaya yang telah berziarah ke makam Sunan Derajat, ia pasti akan menyempatkan diri berziarah ke makam Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi di Gesikharjo. Beliau adalah kakek Sunan Derajat dan ayah dari Raden Rahmat Sunan Ampel. Para wali-wali yang saya sebutkan tadi termasuk Wali Songo periode yang kelima. Kemudian Wali Songo periode yang pertama, pada waktu Sultan Muhammad I memerintah kerajaan Turki, beliau menanyakan perkembangan agama Islam kepada para pedagang dari Gujarat, India. Dari mereka Sultan mendapat kabar berita bahwa di Pulau Jawa ada 2 kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Di antara rakyatnya ada yang beragama Islam, tapi hanya terbatas pada keluarga pedagang Gujarat yang kawin dengan para penduduk pribumi, yaitu di kota-kota pelabuhan. Sang Sultan kemudian mengirim surat kepada para pembesar Islam di Afrika Utara dan di Timur Tengah. Isinya meminta para ulama yang mempunyai karomah untuk dikirim ke Pulau Jawa. Maka terkumpullah 9 ulama berilmu tinggi serta mempunyai karomah. Pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi, para ulama itu berangkat ke Pulau Jawa. Mereka adalah yang pertama Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki, ahli mengatur negara, berdakwah di Jawa bagian timur, wafat di Gresik pada tahun 1419 Masehi. Makamnya terletak 1 km dari sebelah utara pabrik semen Gresik. Yang kedua Maulana Ishaq, berasal dari Samarkand dekat Bukhara, Rusia Selatan. Beliau ahli pengobatan. Setelah tugasnya di Jawa selesai, Maulana Ishaq pindah ke Pasai dan wafat di sana. Yang ketiga Maulana Ahmad Jumadil Kubro, berasal dari Mesir. Beliau dakwah keliling. Makamnya di Troloyo, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Yang keempat Maulana Muhammad Al-Maghrobi, berasal dari Maghrib, Maroko. Beliau berdakwah keliling, wafat tahun 1465 Masehi. Makamnya di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Yang kelima Maulana Malik Isroil, berasal dari Turki, ahli mengatur negara, wafat tahun 1435 Masehi. Makamnya di Gunung Santri. Yang keenam Maulana Muhammad Ali Akbar, berasal dari Persia, Iran, ahli pengobatan, wafat tahun 1435 Masehi. Makamnya di Gunung Santri. Yang ketujuh Maulana Hasanuddin, berasal dari Palestina, berdakwah keliling, wafat tahun 1462 Masehi. Makamnya di samping Masjid Banten Lama.
Yang kedelapan, Maulana Alayuddin, berasal dari Palestina, berdakwah keliling, wafat pada tahun 1462 Masehi. Makamnya di samping Masjid Banten Lama. Yang sembilan, Syekh Subakir. Nah, berasal dari Persia, ahli menumbali tanah, angker yang dihuni jin-jin jahat, tukang menyesatkan manusia. Dengan adanya tumbal itu, jin-jin tadi akan menyingkir dan tanah yang ditumbali dijadikan pesantren. Setelah banyak tempat yang ditumbali, maka Syekh Subakir kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi dan wafat di sana. Salah seorang pengikut atau sahabat Syekh Subakir meninggal dunia ketika beristirahat di daerah Blitar. Hingga sekarang makam pengikut Syekh Subakir tersebut ada di sebelah utara Pemandian Blitar, Jawa Timur. Di sana ada peninggalan Syekh Subakir yang berupa sajadah yang tersebut dari batu kuno. Jadi makam Syekh Subakir tidak ada di tanah Jawa atau di Indonesia, melainkan di Persia sana. Nah, kemudian Wali Songo periode kedua. Pada periode kedua ini masuklah 3 orang wali menggantikan 3 wali yang wafat. Ketiganya adalah yang pertama Raden Ahmad Ali Rahmatullah, datang ke Jawa pada tahun 1421 menggantikan Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419. Raden Ahmad berasal dari Cempa, Muang Thai Selatan. Sayyid Ja'far Shodiq berasal dari Palestina, datang di Jawa tahun 1436 menggantikan Malik Israel yang wafat pada tahun 1435 Masehi. Beliau tinggal di Kudus sehingga dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Ini yang kedua. Yang ketiga, Syarif Hidayatullah berasal dari Palestina, datang di Jawa pada tahun 1436 Masehi menggantikan Maulana Ali Akbar yang wafat pada tahun 1435. Sidang Wali Songo yang kedua ini diadakan di Ampel, Surabaya. Para wali kemudian membagi tugas. Sunan Ampel Maulana Ishaq dan Maulana Jumadil Kubro bertugas di Jawa Timur. Sunan Kudus Syekh Subakir dan Maulana Al-Maghrobi bertugas di Jawa Tengah. Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin dan Maulana Aliyuddin di Jawa Barat. Dengan adanya pembagian tugas ini, maka masing-masing wali telah mempunyai wilayah dakwah sendiri-sendiri. Mereka bertugas sesuai keahlian masing-masing. Wali Songo periode yang ketiga pada tahun 1463 Masehi, masuklah 4 wali menjadi anggota Wali Songo, yaitu yang pertama Raden Paku atau Syekh Maulana Ainul Yakin, kelahiran Blambangan, Jawa Timur, putra dari Syekh Maulana Ishaq dengan putri kerajaan Blambangan bernama Dewi Sekardadu atau Dewi Kasian. Raden Paku ini menggantikan kedudukan ayahnya yang telah pindah ke negeri Pasai. Karena Raden Paku tinggal di Giri, maka beliau lebih terkenal dengan sebutan Sunan Giri. Makamnya terletak di Gresik, Jawa Timur. Yang kedua Raden Said atau Sunan Kalijaga, kelahiran Tuban, Jawa Timur. Beliau adalah putra Adipati Wilatirta yang berkedudukan di Tuban. Sunan Kalijaga menggantikan Syekh Subakir yang kembali ke Persia.
Yang ketiga, Raden Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang, lahir di Ampel, Surabaya. Beliau adalah putra Sunan Ampel. Sunan Bonang menggantikan kedudukan Maulana Hasanuddin yang wafat pada tahun 1462. Sidang Wali Songo yang ketiga ini juga berlangsung di Ampel, Surabaya. Kemudian Wali Songo periode keempat, pada tahun 1466 diangkat dua wali menggantikan dua yang telah wafat, yaitu Maulana Ahmad Jumadil Kubro dan Maulana Muhammad Maghrobi. Dua wali yang menggantikannya ialah yang pertama Raden Hasan atau Raden Fatah atau Raden Patah. Raden Patah adalah murid Sunan Ampel. Beliau adalah putra Raja Brawijaya Majapahit. Beliau dianggap sebagai Adipati Bintoro pada tahun 1462 Masehi. Kemudian membangun Masjid Demak pada tahun 1465 dan dinobatkan sebagai Raja atau Sultan Demak pada tahun 1468. Yang kedua, Fatulahan, putra Sunan Gunung Jati. Beliau dipilih sebagai anggota Wali Songo menggantikan ayahnya yang telah berusia lanjut. Nah, ini diantaranya periode-periode Wali Songo di tanah Jawa Indonesia.